Kebakaran melanda gudang penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut, Penjaringan, Jakarta Utara. Api yang membesar di dalam gudang dan menyebabkan asap pekat menyelimuti seluruh area. Para karyawan yang masih tertidur sontak panik keluar menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran gudang tersebut, namun dugaan sementara berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Setelah 2 jam, petugas akhirnya dapat memadamkan api dengan mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kobaran api melahap sejumlah kios pakaian di Pasar Kebon Kembang di Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar kios dan belasan lapak di area basement. Kepulan asap yang tebal membuat petugas damkar kesulitan untuk memadamkan api. Petugas harus menggunakan alat bantu tabung oksigen dalam upayanya menjinakkan si jago merah. Karena di bawah banyak toko kain, proses pendinginan tentunya agak sedikit memakan waktu dan lama dikhawatirkan ada api susulan. Karena kain mudah terbakar dan baranya awet. Penyebabnya apa? Kenapa? Penyebab api apa? Kalau penyebabnya sih kemungkinan diduga konsleting listrik ya. Diduga kebakaran tersebut dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini lantaran kondisi kios pedagang sedang tutup. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Nadiem Makarim penuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop. Mendagri buka retret kepala daerah gelombang 2 di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Sedang berkonflik, keikutsertaan Iran berpotensi dicoret dari Piala Dunia 2026. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi Gunung Lewotobi laki-laki Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Warga di sekitar lereng gunung diminta untuk waspada. Dari pengamatan pos PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7.20 WITA. Gunung Ile Lewotolok berstatus waspada atau level 2. Gemuruh dan hujan abu dengan tinggi kolom abu 900 meter. Warga maupun pendaki diminta tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari puncak gunung. Warga desa Jontona dan desa Todanara yang berada di kaki gunung diminta untuk mewaspadai potensi ancaman awan panas guguran. Warga juga diminta menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernafasan dari paparan abu vulkanik. Usai rekaman kamera CCTV yang merekam aksi seorang anak yang menganiaya ibu kandungnya sendiri di Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial, petugas Reskrim Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota langsung mengamankan pelaku. Rekaman CCTV milik warga ini memperlihatkan aksi penganiayaan brutal seorang anak terhadap ibu kandungnya di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Kota Bekasi.
Korban yang berusia parubaya ini dianiaya berulang kali hingga terjatuh ke lantai di depan rumahnya dan terluka. Pelaku tega aniaya ibunya karena tak diberi uang Rp30.000 karena sang ibu tak punya uang sepeser pun. Nanti buat apa ini? Ini buat main mungkin dia menonton mungkin. Tapi emang biasa nongkrong, Bu? Iya paling sama temen-temennya. Dan selalu minta uang, sama nggak, Bu, nilainya? Atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya. Kan bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali menganiaya korban hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Usai viral di media sosial, Satreskrim Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku dan mendalami motif penganiayaan yang dilakukan kepada ibu kandungnya sendiri. Pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan. Sudah. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Baik, masih dalam proses pemeriksaan ya, Pak ya? Untuk modusnya atau seperti apa gitu ya? Ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pelaku ditahan di sel tahanan Mapores Metro Bekasi Kota dan diancam 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelundupan 2 kg sabu berhasil digagalkan petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaku perempuan menyembunyikan barang haram itu di bagian sensitif tubuh hingga di dalam pembalut. Petugas Bea Cukai Makassar mengagalkan penyelundupan 2 kg narkoba jenis sabu dari jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Barang haram ini dibawa melalui penerbangan internasional rute Kuala Lumpur Makassar menggunakan maskapai AirAsia dan Malaysia Airlines. Pengungkapan yang dilakukan sejak bulan Mei ini berhasil menangkap 2 kurir wanita. Bea Cukai selanjutnya menyerahkan barang bukti ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pengembangan. Hasilnya petugas kembali membekuk 2 kurir wanita dan 2 laki-laki sehingga total pelaku menjadi 8 orang. Dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui petugas, paket narkoba disimpan di bagian sensitif kurir perempuan, seperti bagian perut dan dada bahkan di dalam pembalut. Namun upaya pelaku gagal, petugas berhasil menemukan barang haram itu saat memeriksa tubuh pelaku dengan metode body strafing dan false concealment. Dari pengungkapan sejak akhir Mei sampai dengan pertengahan Juni ini kita memperoleh 4 kali dengan modus yang hampir sama sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Jadi utamanya ditempel di bagian tubuh dan kemudian dimasukkan ke dalam satu barang yang menginisiasikan sebuah barang yang sensitif ya dari wanita tersebut, sehingga ini menjadi temuan yang baru di dalam pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional ini. Seluruh pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dan tengah menjalani proses hukum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.